Sebetulnya yang dicari Donald Bebek itu apa? Sampai jam 12 malam masuk ke kamar tidur Maduro, presiden Venezuela, yang lagi sedang tidur di samping istrinya dicomot oleh Donald. Sebenarnya Amerika cuman mencari satu, nyari minyak. Karena Amerika memang adidaya, betul. Amerika memang kaya, betul. Tapi Amerika nggak punya minyak, maka dia mesti ngambil Venezuela. Tapi minyak Venezuela ini juga nggak aman, maka dia perlu minyak yang aset paling besar di dunia. Di mana itu? Iran. Itu enaknya ceramah di Unsri ini, nyambung. Bagaimana saya bilang Iran? Dulu nama presidennya Reza Pahlavi, bisa diatur oleh Amerika, tapi kemudian datanglah pemimpin spiritual namanya Ayatollah Khomeini tahun 79 tahun 80, maka semua perusahaan Eropa, Amerika stop, nggak boleh masuk. Akhirnya dia diembargo selama 46 tahun. Gimana cara dia bisa hidup 46 tahun? Jual minyaknya kemana? Amerika nggak mau beli minyaknya, Eropa juga nggak mau. Kenapa Iran tetap bisa tumbuh? Dia jualnya ke Rusia dan Cina. Ada ilmu khusus yang mengkaji ini. Ilmu apa namanya? Geopolitik. Geo dunia, politik. Jadi politiknya bukan antar pilkada kabupaten, tapi geopolitik dunia. Maka Ayatullah ini mesti digulingkan. Meninggal Ayatullah Ruhollah Khomeini, digantikan penerusnya namanya Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei mesti dibunuh karena dialah pemimpin spiritual. Maka diserang, akhirnya meninggal. Mereka lupa, Amerika lupa. Dia sangka kalau kepalanya dipotong ini mati. Mereka lupa bahwa Iran pernah berperang 8 tahun dengan Irak. Siapa yang membiayai Irak waktu itu menghantam Iran? Amerika. Siapa yang disuruh menghabisi? Saddam Hussein. Saddam bantai. Sebetulnya itu latihan perang. Maka ketika dihajar, menurut Donald Trump 4 hari saja untuk menyelesaikan Iran. Begitu 4 hari tidak selesai, dia ngajak genjatan senjata. Lalu apa jawab Iran? Kau yang memulai, kami yang mengakhiri. Begitu jantannya. Kalau mau ambil minyak Venezuela, tumbangkan Maduro. Kalau mau ambil minyak Irak, tumbangkan Saddam. Kalau mau ambil minyak Libya, tumbangkan Gaddafi. Maka Gaddafi tumbang, Saddam tumbang, Ayatollah tumbang, Maduro tumbang. Kalau mau ambil minyak Indonesia, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah hebatnya. Jadi adik-adik saya ajak 2 SKS kuliah geopolitik. Kenapa untuk mengambil minyak Venezuela mesti ditumbangkan Maduro? Kenapa untuk mengambil minyak Baghdad Saddam mesti ditumbangkan? Kenapa untuk mengambil minyak Libya Gaddafi mesti ditumbangkan? Kenapa Indonesia nggak ada yang ganggu? Karena di Indonesia nggak tumbang pun minyaknya udah dapat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya dulu nggak tahu adik-adik belajar sejarah gimana, tapi kalau saya dulu belajar sejarah, Belanda datang ke Indonesia ingin mencari rempah-rempah, kayu manis, buah pala, merica, ketumbar. Kita pun waktu itu bingung, nanya sama guru SD, ya, Belanda kesini naik kapal kayu jauh-jauh dari Amsterdam, 3 bulan naik kapal cuman mau cari rempah. Iya katanya. Sekarang baru kita tahu, mereka bukan nyari rempah, nyari minyak, Ini udah di kapling-kaplingnya. Papua emas, Sulawesi nikel,
ada satu pulau namanya Pulau Emas, Swarna Dwipa. Swarna Dwipa artinya pulau emas, nama lain dari Sumatera. Dulu ketika Portugis, ada satu negara namanya Portugal, orangnya namanya Portugis. Portugis dengan Portugal itu sama, cuman beda, nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu bukan persatuan orang tua gatal. Mereka inilah yang datang untuk mengambil cengkeh ke Tidore dan Ternate, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Antara Sulawesi dan Papua ada kerajaan kecil Tidore dan Ternate. Tanaman yang mereka cari adalah cengkeh, karena cengkeh hanya tumbuh di Tidore dan Ternate. Ketika mereka ambil bibit cengkeh mau ditanam di Eropa, musim dingin mati. Indonesia ini potensinya luar biasa. Tidak ada negara miskin, yang ada adalah negara salah kelola. Ustaz sedang bicara Indonesia? Tidak, negara kita kaya. Saya bicara tentang Konoha. Maka saya tidak pernah pesimis, saya selalu optimis. Makanya walaupun ini bulan puasa, lapar, tapi suara saya menggelegar kan? Karena saya di kampus Unsri, maka saya semangat. Tapi seandainya ceramah siang jam 2 habis khutbah Jumat ini bukan di Unsri, tidak begini isi ceramah saya. Paling saya, marilah kita banyak ingat mati. Ini bulan Ramadan, mari kita banyak-banyak beristighfar. Kita mengejar Lailatul Qadar. Tapi saya sedang bicara tentang masa depan. Saya bicara dengan mahasiswa, mereka yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan ini. Saya yakin dan percaya bidang pertanian sudah, peternakan sudah, geopolitik mereka sangat paham, dan masalah spiritual batinnya mereka dididik di dalam Masjid Nabawi. Mereka diingatkan tentang 3. Adik-adik belajar agama ini nggak usah repot, nggak usah ribet, nggak usah jelimet. Yang penting di dalam hati itu ada 3. Pertama, akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun sama basar kalam sifat 20. Ini akidah kita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua, setelah akidahnya mantap, dia mau beribadah. Gimana caranya beribadah? Rukun, syarat, wajib, sunnat. Inilah yang kedua, namanya fikih. Belajar fikih sholat, belajar cara wudhu, cara tayamum yang membatalkan sholat. Tapi dua-dua ini nggak ada maknanya. Ibadahnya nggak bermakna, akidahnya nggak bermakna kalau tidak ada yang ketiga. Yang ketiga adalah akhlak, sopan santun, tata krama, budi bahasa, menghormati orang tua, memuliakan dosen. Saya sangat bisa untuk ceramah berdiri naik di atas ini, bisa. Kalau mau saya tadi minta sama panitia, Pak panitia izin saya mau naik ke atas, boleh. Lalu kenapa saya nggak naik ke atas? Karena saya segan tapak kaki saya di atas kepala Pak Rektor. Saya di atas sementara Bapak Ketua DPRD di bawah. Itu namanya sopan santun, tata krama, budi bahasa. Tapi adik-adik yang di atas jangan tersinggung. Saya bukan menyindir. Nggak apa-apa, demi Allah nggak apa-apa. Tapi Pak Ustadz khotib Jumat kan naik ke atas. Khotib Jumat di atas memang mimbar ini untuk khutbah. Mimbar Nabi itu tangganya cuma 3. 1, 2, 3. Maka kalau definisinya lebih dari yang dibuat Nabi adalah bid'ah, inilah mimbar yang bid'ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mimbar Nabi cuma 3. Sekarang orang belajar agama
bukan mau menggali potensi agama, tapi hanya cukup dengan 5 jari. Jika tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Apa ini? Orang mondok 7 tahun, belajar lagi di Al-Azhar, belajar lagi di Darul Mustafa Yaman, belajar lagi di Al-Ahqaf, terbang Syekh Syafiq dari Qudratullah, terbang ke Yaman belajar agama, bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayat, ma'ani. Ada orang ngaji cuman 5. Kalau tidak dibuat Nabi, bid'ah. Hari pertama ngaji online, hari kedua mulai membid'ahkan orang lain. Ini pemiskinan ilmu. Dan orang-orang beginilah yang mau diadu domba. Jangan mau diadu domba, karena kita bukan domba. Maka siapa yang mau diadu domba, nanti disembelih waktu Idul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar agama itu penting. Kalau di universitas agama Islam memang dia ada pelajaran yang begitu banyak. Tapi di universitas umum mereka belajar 2 SKS, 16 tatap muka, potong mid semester, potong pertemuan pertama, potong libur banjir, asap dan mati lampu. Hanya tinggal 5 pertemuan. Apa yang bisa diambil dari situ? Tapi saya optimis di Palembang, di Sumatera Selatan, orang tidak hanya ngaji di kampus, tapi juga ngaji di masjid. Bulan Ramadan ini pengajian penuh. Kultum subuh, kultum duha, kultum zuhur, kultum asar, kultum menjelang berbuka, kultum habis isya menjelang tarawih, tambah malam 10 terakhir kultum iktikaf. Maka ada namanya madrasah Ramadan. Kira-kira selesai Ramadan ini apa yang bertambah? Alhamdulillah Ustaz Somad, selesai berRamadan ini ada 5 yang bertambah. Apa dia? Berat badan, kolesterol, gula darah, diabetes, asam lambung. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita sehat walafiat semuanya insyaallah. Ustaz Somad ceramahnya jangan lewat dari jam 2.30. Kenapa? Karena kalau lewat Ustaz ditinggalkan helikopter. Begitu arahan tadi. Saya sebetulnya mau berlama-lama dengan adik-adik sekalian, karena saya nyaman ceramah di Unsri ini. Tapi apalah daya, memang sedap makan ikan gulama, dimakan sambil nonton Harry Potter. Saya tidak bisa berlama-lama karena takut ditinggalkan helikopter. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Adapun tepuk tangan yang kurang semangat saya maklum karena lapar semuanya. Kepada Bapak Rektor dan maukah Bapak Ibu memaafkan kesilapan dan kekhilafan saya? Di akhir majelis saya tutup dengan satu pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.